Terakhir saudara Pak Kenantang, kepada seluruh umat Islam diserukan supaya mensweeping habaib, cari kejar mereka, usir dari Indonesia. Wow. Klaim nasab klan Ba'alawi yang telah beredar dan dipercaya selama ratusan tahun akhirnya tiba di persimpangan sejarah. Di Kota Wali, Demak, akhir Januari 2026, sebuah forum para ahli fikih Indonesia membuka lembaran baru, bukan dengan emosi tetapi dengan data. Mereka datang membawa kitab-kitab klasik, arsip sejarah, dan data genetika. Satu pertanyaan dibedah dari tiga arah sekaligus. Benarkah nasab Ba'alawi bersambung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan dari sinilah semuanya berubah. Hari itu Sabtu 31 Januari 2026 di pesantren Al-Arba'in Demak, Majma' Fuqaha Jawa menggelar nadwah ilmiah yang pertamanya. Forum ini mempertemukan para fuqaha dari berbagai daerah, dari ujung barat hingga ujung timur Pulau Jawa, Banten, Cirebon, Rembang, Kebumen, Tuban, Brebes, Semarang, Malang, Surabaya, hingga Madura. Seluruh paparan disampaikan dalam bahasa Arab dengan standar kajian ilmiah, bukan opini, bukan pula narasi warisan. Topik yang dibahas hanya satu, namun dampaknya menjalar kemana-mana, yakni tentang keabsahan nasab klan Ba'alawi ditinjau dari syara, sejarah, dan genetika. Setiap pemapar menyajikan dalil, setiap dalil diuji, dan setiap klaim ditimbang ulang. Hasilnya dirumuskan dalam qorarat resmi, ditulis dalam bahasa Arab, dan ditandatangani oleh para fuqaha yang hadir. Isinya tegas, dan inilah poin-poin keputusannya. Poin pertama, syara. Secara syar'i, Majma' Fuqaha Jawa menyatakan klaim Ba'alawi sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sah. Kitab-kitab nasab otoritatif dari abad ke-5 hingga ke-8 Hijriah tidak pernah menyebut Ahmad bin Isa memiliki putra bernama Ubaidillah ataupun Abdullah. Yang tercatat hanya 3 nama, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain, dan tidak satu pun dari jalur itu mengarah kepada klaim nasab Ba'alawi hari ini. Bahkan kitab-kitab yang selama ini dijadikan rujukan oleh klan Ba'alawi dinyatakan sebagai karya modern yang dipalsukan lalu dinisbatkan kepada ulama klasik untuk membangun legitimasi. Poin kedua, sejarah. Secara historis, masalahnya jauh lebih serius. 11 nama dalam rantai silsilah Ba'alawi dari Ubaid hingga Maula Dawila dinyatakan sebagai tokoh fiktif. Nama-nama ini tidak ditemukan dalam kronik sejarah, tidak dikenal dalam catatan genealogis sejaman, dan tidak memiliki jejak historis yang bisa diverifikasi. Artinya, secara sejarah, rantai nasab ini terputus di tengah jalan. Poin ketiga, genetika. Di titik ini, sains modern ikut berbicara dengan data yang jujur dan terukur. Uji kromosom Y menunjukkan keluarga Ba'alawi berada pada haplogrup G, sementara keturunan Bani Hashim yang diakui baik secara historis maupun secara hukum di Mekah, Madinah, Yordania, Irak, Mesir, dan Yaman berada pada haplogrup J1. Karena kromosom Y yang diwariskan dari ayah kepada anak pasti tanpa perubahan, maka jika Ali bin Abi Thalib berada di haplogrup J1, harusnya seluruh jalur laki-lakinya juga berada di jalur yang sama. Di titik ini, kesimpulannya tak bisa dihindari. Secara genetik, klan Ba'alawi tidak mungkin merupakan keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur laki-laki. Poin keempat, pemalsuan sejarah. Inilah poin yang paling mengejutkan. Majma' Fuqaha Jawa menyatakan adanya pemalsuan sejarah yang dilakukan secara sistematis oleh klan Ba'alawi.
mulai dari sejarah nasional, sejarah Nahdlatul Ulama, tokoh-tokoh besar bangsa, hingga pembangunan makam-makam palsu yang dikaitkan dengan figur kuno yang tidak pernah tercatat dalam sumber yang sahih. Berdasarkan keempat poin tersebut, Majma' Fuqaha Jawa merekomendasikan dua hal kepada pemerintah Indonesia. Pertama, melarang klan Ba'alawi menyebut dirinya sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, menindak tegas pemalsuan sejarah dan pembangunan makam palsu sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan keputusan Majma' Fuqaha Jawa yang ditandatangani di Demak pada tanggal 1 Februari 2026, maka ditegaskan secara nyata, klan Ba'alawi tidak lagi perlu diakui sebagai juriyah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika syara, sejarah, dan genetika telah berbicara dalam satu suara, maka klaim apalagi yang masih tersisa? Tentu saja klan Habib Ba'alawi masih memiliki ruang untuk mengajukan bantahan dengan satu catatan penting. Bantahan itu harus disampaikan secara resmi melalui Rabithah Alawiyah dan disertai data yang valid, terbuka, serta terverifikasi secara ilmiah. Sekarang giliran Anda semua. Apakah sahabat misteri realita memiliki pandangan atau pendapat? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini agar diskusi tetap sehat dan terbuka. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.